Anda masih menyaksikan Sapa Malang bersama saya Hilda Nusantara, masih membahas tentang harga beras. Klaim tadi sudah disampaikan bahwa stok beras ini 68.000 ton di gudang Bulog yang dipastikan cukup hingga akhir tahun bahkan masa panen 2026. Bisa dipastikan Pak ya, masyarakat nggak perlu bingung. Masyarakat pasti bisa membeli beras SPHP Pak ya. Bahkan sampai nanti di akhir tahun. Jadi kita pegang janji bersama-sama Bulog ini bahwa tidak akan sulit menemukan beras SPHP yang memang terjangkau dan sangat membantu di masa ekonomi sulit ini ya saudara ya. Dan selanjutnya yang mau saya tanyakan ini Pak, tadi kan sudah jelas ini ya pola alur distribusi, berapa ton kemudian yang disalurkan perharinya ke 5 wilayah. Nah kemudian jika masyarakat datang ke pasar nggak ketemu, datang ke pasar murah ternyata nggak ada di wilayahnya. Di mana saja nih Pak masyarakat bisa mendapatkan informasi, oh beras SPHP ternyata dijual di sini. Oke, kalau sekarang kami itu menyalurkan melalui beberapa outlet. Yang pertama instansi pemerintah melalui Gerakan Pangan Murah, terus yang kedua melalui outlet-outlet BUMN seperti RNI, PPI, bahkan PTPN juga sekarang. PTPN, Pegadaian juga ikut menyalurkan SPHP. Yang ketiga itu melalui outlet pangan pemerintah daerah, misalnya misal kios pangan, terus warung pangan, apalagi nomenklaturnya beda-beda ya. Terus melalui pengecer di pasar juga kita menyalurkan, melalui RPK. RPK itu rumah pangan kita yang merupakan jaringan distribusi miliknya Bulog. Oke, itu ada di kampung-kampung di wilayah-wilayah masing-masing kecamatan biasanya ada, gitu. Bahkan nanti di retail modern juga sudah berjalan sih, sudah disalurkan secara masif sih di seluruh wilayah Selindo. Oke, kalau jumlahnya mungkin Pak bisa di-share Kalau untuk wilayah cabang Malang di 5 kabupaten kota itu sudah hampir 278 titik ya. 278. Itu terdiri dari tadi saya sebutkan itu pasar dan di luar pasar. Oke, kemudian kalau untuk ini Pak, di pasar itu kan ada yang pasar besar, pasar yang ada juga pasar Indo, itu bisa di semua pasar Pak? Di semua pasar kita lakukan penyalurannya. Kemudian Pak, kadang kita ini juga takutnya nih Pak, kadang masyarakat tuh takut, aduh nanti kalau aku beli besok udah nggak ada, aku tak beli yang banyak. Nah, ada pembatasan nggak Pak kayak gitu? Untuk kondisi sekarang, memang kita himbau pedagang pengecer kita itu hanya menjual maksimal 2 karung ya, 2 karung ke tiap konsumen. Ya, biar semua kebagian lah, karena semua kan kondisinya memerlukan beras saat ini. Ya, harapan kita mudah-mudahan kondisi saat ini bisa segera pulih dan beras medium bisa tersedia banyak di pasaran, medium dan premium ya. Dan kami harapkan juga teman-teman konsumen, rekan-rekan di masyarakat itu bisa tidak terlalu panik, jangan panik buying, karena stok insya Allah cukup dan tersedia di pasar dan di luar pasar sepanjang tahun sampai nanti tahun depan insya Allah masih cukup lah. Apa juga kemudian ada indikasi takutnya ini juga bisa menghambat nanti Pak distribusi ini kayak baru dikirim kok udah habis kayak gitu, bisa mempengaruhi juga Pak ya? Iya, karena panik buying ya bisa aja nanti di sana ada SPHP semua berujukan ke sana ya, santai aja. Beras karena pasti ada. cukup tadi Iya, Pak, apalagi bulan depan kita sudah memasuki panen kedua ya. Ya itu juga sangat menjadikan jaminan lah insya Allah ada, stoknya akan terus ada. Oke, jadi ini adalah himbauan yang memang nggak boleh lelah disampaikan begitu ya. Kadang masyarakat itu pasti wajar memiliki ketakutan, tapi akan lebih baik jika kita itu juga bisa bijak begitu ya, membeli seperlunya, menyimpan seperlunya saja karena semua memang butuh begitu ya. Jadi janganlah berlebihan begitu karena itu juga bisa berpengaruh pada pola distribusi, ketersediaan stok begitu. Dan karena itu maka ada pembatasan. Bapak terakhir mungkin saya ingin Bapak menjelaskan juga sebenarnya mungkin masyarakat juga masih belum banyak tahu sebenarnya pengertian beras medium itu seperti apa sih Pak. Kadang mungkin nih Pak ya, mungkin ada masyarakat yang memilih nggak mau deh aku beli beras medium, beli beras premium aja gitu. Padahal sebenarnya secara kualitas ya sama saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak sebentar untuk sedikit untuk masyarakat. Iya, kalau misalnya dari aturan Bappenas, beras medium itu adalah beras yang kadar patahan brokennya itu maksimal 25%. Derajat sosohnya 95%,
menirnya maksimal 2%. Kadar air 14%. Itu bedanya. Kalau premium beda lagi, Mbak. Kalau premium itu kadar patahannya itu maksimal 15%. Derajat sosohnya itu biasanya di atas 95%, 100%. Jadi mengkilap, itu memang seperti itu bedanya. Dan menirnya juga sangat minim kalau untuk premium. Oke, jadi itu dua perbedaan tadi, menarik sekali. Tapi yang pasti tadi Bulog sudah menyampaikan, memastikan bahwa tidak akan lagi sulit begitu ya menemukan beras SPHP di pasaran karena pola distribusi terus diperbaiki dan hal-hal yang kemarin sempat tersendat pun sudah diperbaiki. Saudara, kita tentu sepakat bahwa beras ini adalah kebutuhan konsumsi yang sangat utama bagi masyarakat. Dari rumah kita memakan nasi begitu ya, yang notabene dari beras. Jadi ketika kondisi harga beras meroket, kemudian stoknya ini kosong, tentu saja warga pun akhirnya menjerit kenapa gitu. Nah, hal-hal itu wajar dan tentu saja tapi yang perlu juga diperhatikan adalah masyarakat juga tidak perlu panik begitu ya, karena kita juga sudah bertanya langsung bahwa ternyata stok aman hingga akhir tahun nanti. Kita tinggal tunggu eksekusinya nih. Yeah. Nanti kalau sampai kosong lagi kita tanyakan lagi ke Bulog. Terima kasih Bapak penjelasannya, waktunya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda di Sapa Malang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, selalu sehat. Sampai jumpa.